Halo semua, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan pengangkatan massal honorer menjadi P3K. Menpan Abdullah Azwar Anas mengungkap masalah lama terkait dengan kebijakan ini. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas kembali menyampaikan pernyataan seputar seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024, baik itu seleksi pegawai negeri sipil maupun P3K. Ditegaskan lagi bahwa untuk seleksi calon aparatur sipil negara 2024 ini akan dibuka luas untuk lulusan baru atau fresh graduate. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu menjelaskan bahwa di dalam beberapa tahun terakhir tidak ada rekrutmen yang luas bagi anak-anak muda Indonesia yang baru lulus. Formasi yang disediakan untuk fresh graduate jumlahnya tidak signifikan, oleh karena baru mencakup 20% dari keseluruhan formasi yang dibuka atau sekitar 28.000 posisi. Karena itu menurut Menpan dilaporkan perlunya fresh graduate dalam jumlah yang besar tahun depan, tetapi jumlahnya pun belum diputuskan karena masih terus dikaji dan didalami. Ini yang disampaikan Menpan saat mengikuti rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo kemarin. Menteri Anas pun mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kemenpan RB untuk segera mendalami berapa banyak fresh graduate yang bisa mengisi berbagai formasi yang dibuka dalam calon aparatur sipil negara di tahun 2024. Formasi calon aparatur sipil negara 2024 untuk fresh graduate sendiri itu mulai dari dokter hingga dengan talenta digital yang diharapkan bisa berkontribusi untuk pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Menpan pun menyebutkan bahwa tidak hanya fresh graduate dalam merencanakan rekrutmen ASN tahun depan, pemerintah juga bertekad menyelesaikan masalah honorer, khususnya honorer kategori 2 yang jumlahnya masih diperkirakan sekitar 1,6 juta orang. Itu berdasarkan data terakhir yang ada di dalam database Badan Kepegawaian Negara tentang tenaga non-ASN. Masalah tersebut menurut Menpan dinilai adalah pekerjaan rumah yang ada sejak tahun 2005 yang lalu yang sampai dengan saat ini belum berhasil diselesaikan, terutama berkaitan dengan nasib guru yang ada di pedalaman yang lulusan SD, SMP, dan SMA yang karena aturan tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara mereka telah mengabdi, ada yang mengabdi 20 hingga 25 tahun, bahkan mereka juga ada yang hampir pensiun. Jadi fokus pemerintah untuk pengangkatan non-ASN di tahun depan adalah mengangkat para tenaga honorer kategori 2 yang jumlahnya berdasarkan yang ada di dalam database Badan Kepegawaian Negara itu masih ada sekitar 1,6 juta orang. Nah, tentu ini adalah pekerjaan rumah bagi Kemenpan untuk menyelesaikan persoalan honorer kedua terlebih dahulu, baru kemudian disusul untuk pengangkatan para tenaga non-ASN lainnya. Sementara itu rekan-rekan sekalian, jadwal pengumuman kelulusan P3K 2023 itu telah ditetapkan mulai tanggal 6 hingga dengan 15 Desember tahun 2023. Badan Kepegawaian Negara sendiri selaku Panselnas CASN 2023 itu sudah menjelaskan bahwa pengumuman hasil seleksi P3K 2023 itu tidak dilakukan secara serentak, tergantung kesiapan masing-masing instansi. Salah satu instansi yang sudah mengumumkan kelulusan P3K 2023 adalah Kemenpan RB dan KASN. Nah, tentu setelah pengumuman itu ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh para peserta yang berhasil lulus di dalam seleksi P3K 2023 ini, yang akan dilampirkan pada saat tahapan pengisian
daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah KTP elektronik, kemudian ijazah pendidikan, kemudian dokumen-dokumen lain yang tentu dipersyaratkan di dalam melalui instansi masing-masing. Rekan-rekan, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.